Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wafik Aiza Bunawar dengan NIM 2012-4013 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Saya akan menceritakan sedikit tentang materi saya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Masa Dinasti Abbasiyah dari mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Sulfa Potiwa MPD dan Ibu Gina Nurvina dari C MPD. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbasiyah berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat terutama dari kalangan Syiah karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdu Al-Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa dengan melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali, orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang, saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. Para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dari 3 benua ini dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat dari semua ilmu pengetahuan. Setelah kembali dari tempat pengembaraan, para ilmuwan Muslim membaca dan menerjemahkan buku-buku tersebut. Dalam waktu yang lama, mereka berusaha menggali berbagai pengetahuan dan kemudian menulis berbagai buku, terutama buku-buku dalam bentuk Dairatul Ma'arif atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan ensiklopedia. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far Al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 11 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far Al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. 3 orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Tetapi hanya 2 orang yang menjadi khalifah, yaitu Abdul Abbas dan Abu Ja'far Al-Mansur.
sedangkan Ibrahim meninggal pada saat berperang melawan Marwan bin Muhammad, Khalifah Bani Umayyah. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Mansur, karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi. Dalam pemerintahan, jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah desa hingga ke tingkat pusat, teratur dan terarah dengan baik. Kemudian masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang terakhir adalah masa kekhalifahan Abdullah al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Ma'mun ibnu Harun ar-Rasyid. Lahir pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil al-Ma'mun dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Sebelum menjadi khalifah, al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pemerintahan. Saat itu ia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur Daulah Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan hingga ke Hamadan. Demikian penjelasan singkat materi dari saya tentang sejarah peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.